jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah menghadapi. Shalom semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Yuk, tetap semangat memuji nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Untuk turunkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Untuk turunkan tajammu, kasih setiamu Tuhanmu. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh ada semua berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Apa yang disampaikan oleh nanti firman-Nya menanamkan iman kami ya Tuhan sebagai anak remaja. Berkati ya Tuhan anak-Mu ini, turunkan Roh Kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tema pada hari ini, saat aku sakit. Yuk kita angkat satu lagu pujian, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada saat ini kami menghadap kehadirat-Mu mengucap puji syukur ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama dengan remaja Jati Bening Indah. Kiranya Tuhan memberkati Roh Kudus-Mu yang mengalir di dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menyampaikan firman dengan penuh sukacita dan menjadi berkat bagi semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Amin. Remaja yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan membaca
Mazmur 38. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Amin. Remaja yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia saat ini kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan semangat. Namun kita di sini kita diajarkan mengingat kita juga pernah sakit. Tema saat ini adalah bagaimana menghadapi sakit, yaitu saat aku sakit. Di dalam Mazmur 38 berisi tentang ratapan. Dikala sakit sama dengan Mazmur yang ke-6. Keduanya berisi ungkapan, perasaan pemazmur saat bergumul sakit. Dalam ratapannya, pemazmur menyampaikan jenis sakitnya dan berbagai penyakit yang dideritanya hingga menjadi penderitaan fisik. Secara psikologis, ia begitu tertekan. Pada ayat 5 dikatakannya bahwa semuanya seperti beban berat, rasa bersalah, tidak berdaya, dan merasa lemah. Adik-adik, remaja yang dikasihi Tuhan, semua kita pernah merasa sakit. Berbagai upaya kita pasti berusaha, apalagi di dalam pandemi COVID-19 ini. Sungguh rasanya kita merasa tidak nyaman. Kemana-mana kita belajar untuk selalu membawa alat kebersihan, di dalam arti mungkin kita mesti harus rajin cuci tangan, pakai masker, dan kita selalu waspada terhadap lingkungan kita. Nah, kini kita belajar untuk bagaimana adik-adik remaja semuanya untuk selalu hidup sehat, hidup di dalam lingkungan yang sehat.
di dalam pergumulan kali ini kita mesti harus tetap semangat. Kita harus optimis bahwa semuanya pasti akan segera berlalu. Ada beberapa perilaku orang pada saat sakit yang pasti merasa ada rasa ketakutan, ada rasa was-was, takut tidak sembuh, takut mati, takut cacat, merasa diisolasi, apalagi dalam kondisi saat ini. Tapi kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat kita pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat negara Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Kami percaya dan kita yakinin bahwa kita harus optimis dalam menghadapi di dalam segala situasi. Nah, ada rasa cemas itu pasti. Egois, ya, semua orang kalau sakit mintanya diperhatikan, mintanya ditungguin, mintanya harus ada yang selalu melayani. Nah, itu adalah kondisi orang sakit, sensitif, bahkan selalu bisa kemungkinan cerewet, apa-apa tidak pas, ya. Kemudian baper, bawa perasaan, selalu sensitif, tidak apa-apa serba salah. Nah, ini adalah kondisi-kondisi orang sakit yang pada saat ini mungkin mudah tersinggung, ya. Kemudian dalam kehidupan realita, kehidupan realita yang ada pada saat ini itu adalah nyata bahwa semua orang pasti pernah merasakan sakit, pernah merasakan tidak nyaman, tidak enak badan, itu pasti. Nah, kalau orang Indonesia banyak hal yang dilakukan saat ini, ya, mungkin bagaimana upaya untuk tidak sakit, ya. Misalnya dalam kondisi kurang sehat, kita bisa cari minyak angin, kita gosok-gosok di badan kita. Kemudian bagaimana kita minum ramuan jamu-jamuan yang supaya badan kita sehat, bisa sembuh, kita bisa pulih kembali dengan cara-cara yang banyak sekali. Kemudian ya mungkin kalau capek ya mesti dengan diurut, ya, mungkin ada yang pijit badan, bisa dikerok. Nah, ini ciri-ciri khas orang Indonesia, atau mungkin dia juga mau berkonsultasi dengan dokter. Nah, itu bermacam-macam cara untuk memulihkan. Pasti kepinginnya terbebas dari segala penyakit. Nah, mungkin kita akan selalu bertanya, dalam realitanya kita orang sakit, pasti kita akan merasakan sakit. Jadi kalau ada anggota badan kita yang sedikit, yang merasa tidak enak, ya kita cepat-cepat bagaimana mengatasinya, ya. Saat ini kita harus lebih waspada lagi. Begitu ada rasa nggak enak badan, kita cepat-cepat bagaimana untuk mengantisipasinya, bagaimana kita harus mencari obat-obatan supaya cepat pulih kembali. Nah, apakah sakit itu merupakan hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa kita? Nah, pertanyaan ini sering sekali muncul. Itu dipergumulkan dari sejak zaman Perjanjian Lama dahulu, ya. Di zaman itu juga masih banyak orang yang berpikiran demikian. Di zaman saat ini, jika kita menyimak ajaran Tuhan Yesus, sebenarnya ia menolak anggapan bahwa sakit adalah tanda bahwa seseorang itu berdosa. Injil Yohanes 9 ayat 3-5 mengisahkan suatu kali saat Tuhan Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, siapakah yang berdosa sehingga ia mengakibatkan orang itu lahir buta, orang itu atau orang tuanya? Menurut Tuhan Yesus, peristiwa itu terjadi bukan karena dosa orang buta itu, dan juga bukan dosa orang tuanya, sebab karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri orang itu. Di saat sakit, di situ kita diingatkan tentang rapuhnya kehidupan. Di sisi lain, penyakit itu menjadi peringatan tentang perlunya menjaga kesehatan dengan perilaku hidup sehat, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, menjaga kebersihan, olahraga dengan teratur, menjaga pikiran agar tidak mengalami depresi, dan tetap selalu berpikiran positif.
Itu sangat penting sekali. Jadi di dalam menghadapi situasi apapun, kita harus selalu berpikiran positif. Kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa, kita semangat untuk menghadapi dalam situasi apapun. Di dalam sakit, di dalam keadaan kurang sehat, itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan kita berdoa bahwa segala penyakit pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Itu berarti pikiran positif. Jadi jangan lemah tubuh, jangan dalam arti bahwa kita tidak boleh berpikiran lemah atau merasa bahwa segala sesuatunya ini karena dosa, ya. Jadi kita mesti harus mengingat bahwa Tuhan begitu baik kepada kita dipelihara hingga saat ini. Kiranya di masa pandemi COVID-19 yang masih ada, semoga kita selalu sehat, selalu semangat, dan berpikiran positif. Amin. Mari kita bersatu di dalam Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha tinggi, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini kami bersama-sama dengan remaja yang dikasih Tuhan, kami mensyukuri atau kami selalu mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu. Sungguh Tuhan Yesus, pada saat kondisi masih pandemi 19 ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kesehatan supaya kami belajar hidup untuk menjaga kesehatan, hidup bersih, dan senantiasa taat akan menjaga kesehatan selalu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan juga akan menyembuhkan, memberikan semangat supaya pulih kembali dan dapat memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami berdoa seluruh remaja, kiranya Engkau berkati, biarlah menjadi semuanya akan senantiasa menurut kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, senantiasa Engkau akan menuntun kami, memberkati kami, memelihara kami, dan menjauhkan dari segala bentuk penyakit. Kami yakin, kami percaya, kami hanya sebagian apa yang kami boleh sampaikan Tuhan, kiranya menjadi berkat buat sesama, dan kuduskanlah, sucikanlah supaya apa yang firman yang sudah kami terima boleh menjadi berkat, dan senantiasa Tuhan senantiasa menuntun kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus, dan kami senantiasa hanya berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi teman-teman yang ingin melakukan persembahan, bisa melalui orang tua atau langsung ke gereja. Ibadah kita setelah mau selesai nih teman-teman, kita angkat satu lagu pujian, Tiap Langkahku. Ku tahu yang
ibadah kita sudah selesai nih teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Pada hari ini jika